Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi kedudukan Jepang di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Rosidah, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Nurul absen 1. Saya Dilia Putri, absen 2. Saya Adi Surabdenata, absen 3. Saya Kayulian Sari, absen 17. Saya Muhammad Gustiawan, absen 22. Mari kita simak videonya. Selamat menonton. Jadi, kelompok kami di sini ingin membahas yang pertama tentang latar belakang kedudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, peran tokoh kedudukan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, dampak kedudukan Jepang di Indonesia. Yang keempat, kebijakan-kebijakan Jepang terhadap Indonesia. Yang kelima, akhir dari kedudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, latar belakang kedudukan Jepang di Indonesia. Terlebih dahulu, marilah kita simak video berikut ini tentang latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia. Latar belakang kependudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang ini tidak terlepas dari adanya mencari keuntungan, mencari sumber daya. Hal ini masih berkaitan dengan adanya Perang Dunia Kedua. Jadi, dalam Perang Dunia Kedua, Jepang turut andil untuk memperluas wilayah, salah satunya yaitu Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang sudah banyak menduduki wilayah Asia Tenggara seperti Filipina, Palembang, Balikpapan, Pontianak, dan Tarakan, yaitu Kalimantan Timur. Padahal di tahun tersebut, Indonesia masih menjadi daerah kekuasaan Belanda. Bahkan, hanya dalam beberapa hari saja Jepang telah menduduki Banten di Pulau Jawa. Kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian, pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil merebut kota Batavia. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang secara resmi. Indonesia terdiri atas dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu bahasa Indonesia digunakan dengan baik seperti nama jalan dan pelajaran di sekolah. Yang kedua, diskriminasi pendidikan dihapuskan. Yang ketiga, diperkenalkan dengan sistem pertanian yang lebih baik dan pelatihan dalam perang dan persenjataan pemuda. Dampak negatif yang pertama yaitu penderitaan dan kesengsaraan bangsa Indonesia sangatlah besar. Yang kedua yaitu potensi kekayaan alam di Indonesia semuanya diserahkan oleh pihak Jepang, yaitu banyak warga Indonesia yang mengalami kemiskinan. Penduduk Jepang di bidang politik yaitu 1. Struktur masyarakat yang ada di Indonesia melalui susunan Jepang. 2. Militer masyarakat yaitu Angkatan Laut dan Angkatan Darat. 1. Proses komunikasi antar pulau dan juga sangat sulit karena dikendalikan oleh Jepang. 2. Adanya kebijakan Kinrohoshi yaitu tradisi kerja bakti yang dilakukan bersama-sama. Dan penduduk Jepang dalam bidang pendidikan. 1. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib dan sebagai bahasa pengantar di seluruh sekolah. 2. Mendirikan sekolah. Tokoh dalam kedudukan Jepang di Indonesia yang pertama yaitu Soekarni, yang kedua Khairul Saleh, yang ketiga Adam Malik, yang keempat Sultan Syahrir, yang kelima Wikana. Di Indonesia, pendudukan Jepang memang sangat merasakan sehingga bisa memberikan dampak-dampak di berbagai macam bidang. Namun rakyat Indonesia tidak lengah dan tidak pasrah begitu saja karena harus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Karena Perang Dunia II yang masih berjalan, maka di tanggal 9 Agustus 1945 diluncurkan bom atom yang bermanfaat yaitu dibawa oleh B-29 yang menuju kota Nagasaki di Hiroshima sehingga dua kota tersebut hanya terbakar dan tidak tersisa. Peristiwa bom atom ini ternyata mampu melumpuhkan Jepang dan menjadi luka yang sangat mendalam. Terlebih di tanggal yang sama, tentara merah Uni Soviet menyerang negara bineka Jepang yaitu Manchukuo dan berhasil mendudukinya. Serangan kepada Jepang tersebut digunakan untuk menarik
simpati rakyat Indonesia. Jepang menjadikan sebuah kemerdekaan untuk Indonesia, namun dalam waktu yang berdekatan Pangeran Sekutu telah mendarat di Balikpapan dan membuat Jepang sangat terdesak. Akhirnya pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat, sehingga menandai berakhirnya perang dunia yang ada di Pasifik. Itu juga membuat penjajahan Jepang di Indonesia berakhir. Pejuang Indonesia tetap bersikeras untuk menuju Indonesia merdeka meskipun masih dalam kepungan negara Sekutu. Tidak ingin menyanyiakan kesempatan tersebut, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan diakui oleh seluruh negara Indonesia. Saat itu Presiden Soekarno diwakili Muhammad Hatta membaca teks proklamasi yang pastinya disertai dengan liku-liku untuk mencapai Indonesia merdeka. Perjuangannya tidak pernah putus dan selalu menjadikan amanat bagi Indonesia.